yang terakhir. Kalau terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, apa yang perlu diperbaiki di tempat kami? KDK itu menurut saya tidak usah ada. Kenapa? Kan untuk kondisi-kondisi tertentu. Iya, karena bisa ditafsirkan lain-lain. Udah aja yang penting ada kongres, ada kongres luar biasa kan gitu ya. Oke. Itu kalaupun ada berarti pilihannya itu jangan kemudian katakanlah mengkebiri hak orang, hak yang tidak memilih gitu loh, hak yang tidak mengajukan pilihan. Ya kalau kemudian dia absen ya anggap absen. Jadi yang dihitung itu adalah orang yang setuju dan tidak setuju. Itu yang mekanismenya perbaiki gitu kan. Supaya apa? Supaya kemudian jelas gitu. Yang setuju 10 orang, yang tidak setuju 10 orang, bro. Yang absen 5.000. Ya tetap yang dihitung yang setuju dan tidak setuju dong, bukan yang absen. 20. Iya. 10 setuju, 10 tidak setuju. Yang 19.980 nggak dihitung? Iya, nggak dihitung sebagai absen aja. Kalau di anggaran dasarnya kemudian disebutkan pilihan yang ini yang paling banyak yang mana gitu loh. Kecuali kalau di dalam KDK itu harus menyebutkan bahwa yang memilih itu harus minimal misalkan 50% dari seluruh anggota, berarti harus 10.000-nya kan. Nah kalau cuma 10 kan berarti nggak. Ya ini contohnya. Nah berarti kan itu harus diatur lebih jauh dalam anggaran dasar rumah tangga dong. Ya, ketika kamu bilang ya 3 orang belum tentu semuanya mau memberikan jawaban. Iya makanya itu kan dalam tanda petik menurut saya adalah mengkebiri hak orang. Mengambil manfaat dari orang yang tidak peduli. Saya tidak terkait dengan orang ya, tetapi ini bicara dalam konteks normatif kan. Mau siapapun ketuanya ya, kalau kemudian seperti itu regulasinya menurut saya memang harus diperbaiki. Selain itu, apa yang perlu diperbaiki di AAD dan ART? Ya ADART udah pasti lah ya itu ya. Terus kode etik mungkin ya. Kode etik itu dalam kemudian berorganisasi itu kan sekarang itu sudah ada Mensos, sudah ada, itu juga harus dirumuskan gitu ya. Mulai dirumuskan bagaimana kemudian beretika di dalam Mensos gitu ya. Terkait dengan itu. Intrik memanfaatkan kemandulan hukum kok sebagai akal-akal tidak sehat. Pendapat anggota. Ya susah ya. Saya jadi notaris itu udah 20 tahun lebih, itu jadi sekarang ini baru pertama kayak begini gitu loh. Dulu perasaan aman-aman aja. Yang dimaksud dengan kemandulan hukum seperti apa sih? Ya itu tadi, kemandulan hukum itu aturannya kan nggak ada permennya. Mandul. Iya, ya secara kan undang-undangnya dari tahun 2014 dong itu. Ya, sekarang 2014 ke sini emang tidak ada yang bisa dihasilkan dari kementerian. Itu kan sesuatu yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Padahal permennya disebutin kan, akan dikeluarkan permen. Ya, terus melalui permen. Iya. Terakhir kan, dengan kondisi seperti ini, kemudian sudah ada surat dari Akang Yode yang menyampaikan, ya memberikan sedikit pencerahan, pengetahuan mengenai bedanya PN, gugatan perdata ya, dengan TUN. Perbedaannya sudah jelas tadi. TUN itu dananya kemana, prosedurnya bagaimana, PN gugatan perdata seperti apa dan sebagainya. Akang melihat kondisi seperti ini, apa yang ingin Akang sampaikan ke teman-teman notaris di Indonesia dalam rangka ya semoga pendapat Akang bisa sedikit mengurai benang yang sudah kusut. Ya saya sih kan sebetulnya dari awal juga mudah-mudahan sih teman-teman Pengwil itu katakanlah bisa ini ya, bisa menginikan kebuntuan gitu loh ya. Para ketua Pengwil? Para ketua-ketua Pengwil kan gitu. Walaupun Pak Mahfud kan juga menceritakan ketua Pengwil kadang-kadang atau banyak yang sudah berakhir juga kan gitu ya. Nah, saya sih berharap sih itu sih sebetulnya ya. Jadi tercipta kongres yang baik kan gitu ya. Tercipta yang kemudian nanti ada rekonsiliasi mungkin di akhir sesi gitu ya, walaupun langkah itu atau katakanlah proses itu mungkin agak sedikit perlu pengorbanan ya, pengorbanan dari masing-masing pihak gitu ya. Dan saya tidak masuk kemana-mana lah ya, saya sebagai orang yang kemudian oke lah ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi gitu loh ya. Jadi jangan sampai dipertontonkan kepada apalagi kepada adik-adik calon notaris gitu ya, yang masih kuliah gitu, pertontonkan
kata-kata yang maaf tidak Oh, ini di kan gitu ya, medsos. di medsos gitu ya. Kemudian juga di beberapa grup WA gitu ya, saya lihat Iya, ada banyak yang banget juga ya. agak ini ya. Makanya saya keluar dari beberapa grup yang memasukkan saya keluar karena tidak nyaman. Ya, jadi hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak ada lagi. Toh kita bukan cari duit apa untuk kepentingan kita kan gitu ya. Dengan dengan apa SK kita sebagai notaris. Itu dan saya berharap juga si himne ini itu dijalankan dengan benar gitu loh. Iya sih, bagus Gitu ya. dari sini. Kita sebagai keluarga, kalau keluarga masa iya sih mau menyakiti keluarga yang dalam keluarga kita? Menasihati sih boleh lah, Kang. Menasihati boleh dong. Menasihati boleh, tapi ya aman damai baik rukun bagai keluarga. Tapi jangan sampai nyubit. Iya, bukan nyubit lagi itu apa yang tadi saya sebutin, ada rekan notaris sedang mau akad nih, sudah ini dengan pihaknya, tiba-tiba diambil. Ini nggak jadi akad di sini, harus akad di sana. Astagfirullah, kok ada yang kayak gitu kan? Sebegitunya. Ini ada pertanyaan sebelum saya tutup dari pemirsa. Menurut Prof, kenapa mereka kelihatannya mati-matian dan dengan berbagai cara? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang harus dilindungi atau dikondisikan? Nah ini yang menurut terlepas dari konteks, akan sebagai anggota. Ya kalau saya juga justru bertanya-tanya gitu, kenapa sih ini mau jadi ini kok segininya? Sama pertanyaannya. Sama gitu loh, dan saya tentu juga punya asumsi gitu ya, atau punya sesuatu yang kemudian bisa katakanlah gitu ya, bisa diiniin gitu ya. Jangan-jangan ada duitnya tuh di sana gitu ya. Jangan-jangan ada sesuatu tuh di sana gitu ya. Nah, sampai dengan sekarang saya belum temuin itu gitu loh. Karena logikanya baru asal praduga. Logikanya kalau yang namanya menjadi pemimpin itu bukan kemudian untuk kepentingan dirinya. Hampir sama dengan seorang panglima gitu ya. Dia akan kalau ada kapal tenggelam, dia terakhir yang akan yang next coach. Bukan duluan ini kan. Berarti kan dia mementingkan anggotanya dong. Iya, berarti kan penuh nahkoda terakhir skoci disediakan penumpangnya dulu, kemudian pasukannya dulu, baru dia yang terakhir. Oke, terus saya menarik kalau udah bicara dengan Kang Bro Udin Nasudin ini. Selain gemar naik gunung, ternyata belakang tuh sumber otaknya ada di belakang ternyata. Bukunya banyak bener. Yang mau pinjem nggak akan dikasih. Nggak bakalan dikasih. Oke, Grosepper, demikian bincang santai dengan Kang Dr. Udin Nasudin, SH, SPNN Umum. Menarik, jadi yang bisa Gros TV garis bawahi, surat ini mempunyai peluang. Potensi. Dalam artian, kita ambil positifnya. Tujuannya baik untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi ada tadi penjelasan sedikit, ada dua perbedaan dalam melakukan sebuah gugatan. Teorinya, kalau gugatan ketun itu tadi prosesnya sudah jelas, mengujar permohonan dulu, keberatan, kemudian dari keberatan itu dan seterusnya. Kalau PN langsung didaftarkan, itu bedanya. Nah, ada satu yang belum saya dapat. Apakah surat keberatan itu menunggu dilaksanakan dulu atau tidak? Itu yang belum saya dapat. Nah, kalau menurut Kang Udin, yang nggak usah juga nggak apa-apa. Oh gitu. Yang penting dapat jawabannya atau tidak dapat jawabannya. Oh itu berarti diajukan aja dulu. Oke, Grosepper, sampai di sini bincang santai Gros TV. Sampai jumpa di kita dan bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.